Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengaruh Kelompok Referensi dan Word of Mouth atau WOM terhadap perilaku konsumen di brand komunitas iPhone. Kami di sini yang beranggotakan itu ada Alfani Zahra dengan NIM 230590002. Lalu saya sendiri, Aliana Afrika Anggraini dengan NIM 230599172. Lalu Dwi Maifa Serli dengan NIM 230599133 dan Muhammad Maslajun Al-Ghazali dengan NIM 230599153. Lalu ada Rindika Ronandes dengan NIM 230591106 dan juga Rizka Witri Zulkarnain dengan NIM 230599033. Baik, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja ke pemateri pertama yaitu kepada Fani, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama itu ada definisi dan jenis kelompok referensi. Untuk kelompok referensi merupakan individu atau kelompok yang menjadi acuan bagi seseorang dalam membentuk sikap, nilai, dan juga perilaku pembelian dalam suatu produk. Kelompok ini juga memberikan dua pengaruh utama. Yang pertama itu ada pengaruh normatif dan juga pengaruh informasional. Normatif ini merupakan bagaimana seseorang itu seharusnya berperilaku. Sedangkan informasional sebagai sumber informasi dan pengalaman dalam konteks komunitas pengguna iPhone. Kelompok referensi ini berperan penting dalam pembentukan identitas sosial dan juga gaya hidup modern. Lalu itu ada jenis-jenis kelompok referensi yang relevan. Yang pertama ada kelompok keanggotaan atau membership group. Yang ini mencakup individu yang secara nyata menjadi bagian dari suatu komunitas. Dalam kasus ini, pengguna iPhone yang tergabung dalam komunitas seperti iBook Community, Apple User Group Indonesia, dan lain-lain, itu termasuk kelompok keanggotaan. Mereka aktif berdiskusi, berbagi pengalaman, serta memberikan rekomendasi kepada sesama anggota. Next. Next. Yang kedua itu ada kelompok aspirasi, yang dimana merupakan kelompok yang diidam-idamkan seseorang untuk menjadi bagiannya. Banyak calon pengguna yang ingin membeli iPhone karena melihat pengguna produk Apple sebagai simbol status dan juga gaya hidup modern. Lalu yang ketiga itu ada kelompok disosiatif yang merupakan kelompok yang dihindari oleh individu karena tidak ingin diasosiasikan dengan anggotanya. Misalnya, sebagian pengguna iPhone tidak ingin disamakan dengan penggunaan merek smartphone lain yang dianggap kurang eksklusif atau tidak premium. Sikap ini menunjukkan adanya pengaruh negatif dari kelompok referensi terhadap perilaku konsumsi. Lalu yang keempat itu ada kelompok primer dan juga sekunder, yang terdiri atas orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan individu, seperti keluarga, teman dekat, dan juga rekan kerja. Seringkali seseorang membeli iPhone karena terpengaruh rekomendasi dari lingkungan terdekatnya. Kelompok sekunder ini juga meliputi kelompok yang memiliki hubungan tidak terlalu dekat, seperti forum daring, komunitas teknologi, atau influencer yang membahas produk Apple. Walaupun interaksinya tidak langsung, kelompok ini berpengaruh besar dalam membentuk persepsi terhadap merek iPhone. Mungkin sekian itu aja, sampai moderator. Baik, terima kasih kepada Fani. Untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Dwi. Kepada Dwi, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu peran Word of Mouth atau WOM dan Electronic Word of Mouth atau WOM. eh, Word of mouth atau WOM yaitu komunikasi antar individu yang terjadi secara langsung mengenai pengalaman produk. Sedangkan Electronic Word of Mouth atau EWOM yaitu versi digital dari WOM yang berupa penyebaran opini, ulasan, atau rekomendasi melalui media sosial, forum online, atau platform digital lainnya.
Keduanya memiliki pengaruh besar karena konsumen lebih mempercayai informasi dari sesama pengguna dibandingkan iklan perusahaan. Peran WLM dan EWLM terhadap sikap dan perilaku konsumen iPhone. Yang pertama, sebagai sumber informasi utama. Konsumen mencari informasi dari pengguna lain seperti media sosial, forum, review YouTube yang dianggap lebih akurat dan realistis karena didasarkan pada pengalaman nyata. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas. Pengalaman positif yang dibagikan anggota komunitas membangun kredibilitas merek dan keyakinan bahwa iPhone adalah produk berkualitas tinggi. Yang ketiga, membentuk sikap dan citra merek atau brand image. WLM positif, kualitas kamera dan performanya. Membentuk citra iPhone sebagai merek eksklusif dan inovatif. WLM negatif yaitu keluhan atau ulasan buruk dapat menurunkan persepsi konsumen. Yang keempat, mendorong loyalitas konsumen. Konsumen yang puas dan aktif dalam komunitas cenderung menjadi brand advocate yang merekomendasikan produk. Aktivitas di forum atau acara menciptakan hubungan emosional dengan merek. Yang kelima, mempengaruhi keputusan pembeli dan pembelian ulang. Rekomendasi positif memicu niat pembelian dan pengalaman pribadi yang memuaskan memperkuat niat membeli kembali produk Apple di masa depan. Selanjutnya, faktor-faktor yang memperkuat pengaruh kelompok referensi dan WOM. Pengaruh kelompok referensi dan komunitas dari WOM merupakan elemen penting dalam perilaku konsumen. Kedua mekanisme ini berperan dalam membentuk sikap, persepsi, dan keputusan pembelian konsumen. Berikut uraian lebih rinci mengenai ketiga faktor tersebut. Yang pertama adalah kepercayaan, adalah keyakinan konsumen terhadap kejujuran, integritas, dan keandalan pihak yang memberikan rekomendasi. Yang kedua, kredibilitas sumber, yaitu merujuk pada sejauh mana penerima pesan menilai pembeli informasi sebagai pihak yang kompeten, jujur, dan dapat dipercaya. Yang ketiga, keterlibatan konsumen, yaitu menggambarkan sejauh mana individu merasa terlibat secara emosional, kognitif, maupun perilaku terhadap suatu produk, merek, atau proses pembelian. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dwi. Untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Al kepada Al. Waktu dan sempat disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Next, moderator. Oke. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu strategi pemasaran yang memanfaatkan kelompok referensi dan WOM. Nah, dalam dunia pemasaran modern, kelompok referensi dan komunikasi dari mulut ke mulut, word of mouth atau WOM, itu menjadi strategi yang sangat efektif untuk mengaruhi keputusan pembelian konsumen. Hal ini disebabkan karena konsumen itu cenderung lebih mempercayai rekomendasi yang datang dari orang lain, terutama dari orang yang mereka kenal atau orang yang mereka anggap kredibel dibandingkan dengan pesan iklan dari perusahaan. Nah, berikut beberapa strategi pemasaran yang dapat diterapkan untuk memanfaatkan pengaruh kelompok referensi dan WOM. Nah, yang pertama itu ada membangun dan memelihara hubungan dengan konsumen loyal. Yang kedua itu ada menggunakan influencer atau opini leader. Yang ketiga itu ada mendorong testimoni dan ulasan konsumen atau customer reviews. Yang keempat itu ada membangun komunitas merek atau brand community. Yang keempat itu ada menciptakan pengalaman pelanggan yang memuaskan dan unik. Yang ketujuh itu ada memanfaatkan media sosial dan teknologi digital. Baik, ini pemateri
materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Al. Untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Rindika. Kepada Rindika, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih moderator. Izinkan saya melanjutkan materi terkait dampak WOM negatif terhadap perilaku konsumen. Sebagai contoh, rumor review buruk. Word of mouth atau WOM memang efektif dalam mengaruhi konsumen, namun tidak selalu berdampak positif. WOM yang bersifat negatif dapat muncul ketika konsumen menyebarkan pengalaman buruk atau rumor, dan hal ini dapat merugikan citra serta penjualan perusahaan. Berikut adalah penjelasan dan contoh dampak WOM negatif terhadap perilaku konsumen. Yang pertama yaitu penurunan kepercayaan terhadap merek. WOM negatif dapat menurunkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap suatu merek. Ketika seseorang mendengar banyak ulasan buruk tentang produk, ia akan meragukan kualitas dan kejujuran perusahaan. Kepercayaan yang rusak akibat WOM negatif sulit dipulihkan dan memerlukan waktu serta strategi komunikasi yang konsisten. Yang kedua yaitu menurunnya minat dan niat beli konsumen. Ulasan atau cerita negatif seringkali membuat calon konsumen menunda atau membatalkan keputusan pembelian. Hal ini terjadi karena konsumen cenderung mencari kepastian dan menghindari risiko, sehingga informasi buruk membuat mereka beralih ke merek lain. WOM negatif menghambat proses pembelian karena meningkatkan persepsi risiko konsumen terhadap produk. Yang ketiga yaitu terbentuknya citra merek yang buruk. Citra merek sangat dipengaruhi oleh opini publik. Jika rumor negatif menyebar luas tanpa klarifikasi yang cepat, hal tersebut dapat membentuk persepsi jangka panjang bahwa merek tersebut tidak dapat dipercaya. Yang keempat yaitu penyebaran rumor yang merugikan. Rumor merupakan salah satu bentuk WOM negatif yang paling sulit dikendalikan. Rumor seringkali muncul dari informasi yang tidak jelas sumbernya, namun menyebar luas karena menarik perhatian publik. Yang kelima yaitu pengaruh negatif di media sosial dan platform digital. Di era digital, WOM negatif menyebar lebih cepat melalui media sosial, forum, atau kolom ulasan di marketplace. Satu komentar buruk yang viral dapat mempengaruhi ribuan calon pelanggan dalam waktu singkat. Yang keenam yaitu berkurangnya loyalitas konsumen. Konsumen yang sering terpapar WOM negatif, baik dari pengalaman pribadi maupun cerita orang lain, akan kehilangan keinginan untuk tetap setia pada merek tersebut. Mereka bisa beralih ke merek pesaing yang dinilai lebih baik. Loyalitas konsumen sangat rentan terhadap pengaruh negatif dari WOM, terutama bila perusahaan tidak tanggap terhadap keluhan pelanggan. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rindika. Untuk pemateri selanjutnya dan materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Rizka Witri. Kepada Rizka, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih moderator. Kesimpulannya itu, berdasarkan hasil pembahasan mengenai pengaruh komunitas penggunaan iPhone sebagai brand community terhadap loyalitas konsumen, melalui brand reverse check group dan word of mouth, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu komunitas pengguna iPhone memiliki peran penting sebagai kelompok referensi yang mempengaruhi pandangan, preferensi, serta keputusan pembelian konsumen. Yang kedua yaitu word of mouth dan electronic word of mouth. Terbukti menjadi sarana komunikasi paling efektif dalam menyebarkan informasi dan membentuk citra merek iPhone. Yang ketiga ada faktor-faktor seperti kepercayaan antara anggota, kredibilitas sumber informasi, dan tingkat keterlibatan konsumen memperkuat pengaruh WOM dan referensi grup. Yang keempat, strategi pemasaran Apple dalam membangun dan memelihara komunitas pengguna sangat aktif, terutama melalui pendekatan emosional, inovasi produk berkelanjutan, serta penciptaan citra eksklusif yang menumbuhkan rasa kebanggaan di kalangan pengguna. Yang kelima yaitu WOM negatif seperti rumor, kritik, atau ulasan buruk di media sosial dapat memberikan dampak signifikan terhadap citra dan keputusan pembelian. Namun, Apple mampu meminimalkan dampak tersebut dengan menjaga kualitas produk, memberikan pelayanan yang responsif,
serta melakukan komunikasi merek yang konsisten dan positif. Secara keseluruhan, komunitas pengguna iPhone menjadi kekuatan penting dalam mempertahankan loyalitas konsumen dan memperkuat posisi merek Apple di pasar global. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rizka. Mungkin itu adalah pemateri terakhir dan juga materi terakhir dari hasil diskusi kelompok kami. Dan sampai jugalah kita di penghujung presentasi pada hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan dan juga Ibu yang telah memperhatikan presentasi kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.